bagaimana kita mengelola spiritual kita agar menjadi bahagia. Kebahagiaan yang kita tuntut, ternyata di mana kebahagiaan itu? Di mana hasanah itu? Ilmu, banyak juga yang tidak punya ilmu bahagia. Tapi ada banyak juga orang yang memiliki pendidikan yang tinggi karena ilmunya juga belum tentu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dalam suasana yang membahagiakan dan tentu suasana yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita saat ini sedang merasa tidak nyaman, pastikan itu juga bagian daripada ujian dari Allah yang tujuan akhirnya kita belajar dalam ketidaknyamanan ini. Tentu pelajaran yang berharga, tidak semua yang Allah berikan kepada kita itu membahagiakan. Tapi kita belajar menerima semua itu dengan kebahagiaan. Karena yang memberinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, bagaimana cara mengelola kebahagiaan. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita ini adalah kelanjutan tema sebelumnya, bagaimana tips untuk bahagia. Tapi pada saat ini, bagaimana kita mengelola spiritual kita agar menjadi bahagia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa yang selalu kita panjatkan, cita-cita, harapan, bahkan pekerjaan kita, tidak hanya duniawi, sampai kepentingan ukhrawi. Kebahagiaan yang kita tuntut, ternyata di mana kebahagiaan itu? Di mana bahagia itu? Di mana hasanah itu? Di mana? Apakah di harta? Ternyata yang banyak harta juga belum tentu bahagia. Tetapi juga banyak yang tidak punya harta tidak bahagia. Ilmu, banyak juga yang tidak punya ilmu bahagia. Tapi ada banyak juga orang yang memiliki pendidikan yang tinggi karena ilmunya juga belum tentu bahagia. Karena pasangan, karena anak, karena status sosial dan lain sebagainya. Semua itu belum tentu bisa membahagiakan. Di mana kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu hahuna. Kebahagiaan itu di hati kita. Kebahagiaan itu di pikiran kita. Maka kita harus belajar memastikan apapun situasinya dalam kondisi bahagia. Bahkan ungkapan kita adalah alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Kita puji Allah dalam kondisi apapun, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, membahagiakan atau tidak membahagiakan. Semua itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah qadarullah. Allah takdirkan kepada kita semua. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tips yang pertama dalam mengelola spiritualitas kita adalah, yang pertama adalah qanaah. Qanaah, merasa cukup. Merasa cukup, efeknya adalah semua yang kita terima, semua yang kita rasakan, semua yang kita pikirkan atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, merasa yang memberi adalah Allah, maka kita harus merasa cukup. Ketika kita diberi orang yang kita cintai, kita diberi oleh atasan kita, diberi oleh pasangan kita, diberi oleh orang tertentu, bahagia sekali. Ada yang diberi bunga, ada yang diberi makanan, ada yang diberi pakaian kesukaan, ada yang diberi hal-hal kecil
Semua itu membahagiakan, bahkan disimpan di tempat, bahkan selalu terngiang-ngiang, selalu dipikirkan, dia rasakan betul betapa besarnya cintanya. Bukan bunganya yang dia lihat, bukan penanya, bukan bukunya yang dia lihat karena pemberian seseorang. Dia melihat siapa yang memberi. Kalau kepada makhluk saja kita bangga dan sayangnya bukan main, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberi adalah Allah, maka munculkan sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah, supaya kita bersyukur kepadanya, supaya kita merasa bahwa yang memberi adalah Allah, sehingga harus kita manfaatkan sebaik mungkin karena pemberiannya. Bersyukurlah kepadanya dengan sifat qanaah, merasa cukup. Efeknya dia tidak pelit. Kalaupun apapun yang dia terima, dia akan berbagi kepada yang lain. Kemudian efeknya, dia juga tidak rakus. Selain tidak pelit, dia tidak rakus. Bahkan, dia juga tidak berpoya-poya. Kenapa? Karena merasa cukup. Dia merasa apapun yang dia makan. Pemirsa, kalaupun boleh jujur kita, yang kita pakai, ya sehelai ini saja. Kalaupun ada di luarnya pakai jas, itu paling 2. Taruhlah sampai 3, karena ada baju dalam. Atau 4, 5, misalnya begitu. Berapa sih yang bisa kita pakai? Tidak lebih dari itu. Termasuk yang kita makan. Ketika kita suap nasi, teguk air, berapa sih yang bisa masuk ke dalam tubuh kita? Berapa ukurannya? Berapa banyak? Tentu ini melatih diri kita untuk bersifat qanaah. Kenapa qanaah? Merasa cukup atas pemberian Allah, karena yang memberi adalah Allah, baik banyak dia cukup, sedikit juga merasa cukup. Kenapa? Karena itu akan berefek kepada tidak rakus, tidak pelit, dan tidak boros. Efek selanjutnya akan kita rasakan. Bagi orang-orang yang bersyukur, karena dia merasa ini milik Allah, dia akan berikan kepada hamba Allah dengan wasilah untuk menguatkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu dalam rangka dakwah, dalam rangka syukur kepadanya, berbagi kebahagiaan kepada yang lain. Bukankah kita tahu salah satu hamba Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah ditegur gara-gara tidak mau memberi makanan kepada seorang Yahudi. Padahal dia seorang Nabiullah, gara-gara seorang Yahudi tidak mau mengikuti keinginannya untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia urungkan niatnya untuk memberi makan kepadanya. Tapi ternyata Allah tegur, "Hai Ibrahim, bukankah selama ini orang itu memang sudah tidak menyembah aku? Orang itu selama ini tidak percaya kepada aku, tapi aku tetap kasih makan dia," begitu ya. Tetap aku kasih rezekinya. Ini engkau baru sekali ini dia minta makan, tapi engkau enggan memberikan. Harus bersyarat bertauhid dulu. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa dahsyatnya sifat qanaah. Kita merasa cukup atas pemberian Allah, berefek nanti kita tidak pelit, kita tidak boros, bahkan kita juga tidak rakus dalam hidup dan kehidupan. Kemudian yang kedua, mengelola emosi kita, spiritualitas kita agar menjadi bahagia adalah tawakal. Tawakal 'ala Allah. Bukankah setiap kita mau berjalan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, bismillahi tawakkalna 'ala Allah, dengan namamu ya Allah aku berserah diri, aku pasrahkan semuanya karenamu. Ikhtiar yang kita lakukan, upaya yang kita kerjakan, aktivitas apapun, sekuat apapun, sehebat apapun yang kita lakukan, semua itu adalah upaya. Penentuan akhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus pasrahkan. Jangan menganggap diri kita yang terbaik. Usaha kita semuanya adalah ketentuan Allah. Ada banyak perencanaan yang demikian bagus ternyata gagal. Ada banyak yang tidak terencana ternyata sukses. Artinya semua upaya dan ikhtiar itu adalah upaya kita. Tapi ketentuan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima apapun kondisinya, baik menyenangkan itu adalah syukur, kalau tidak menyenangkan maka bersabarlah. Kemudian
Yang terakhir, bagaimana upaya kita melatih diri untuk bersikap baik. Yang pertama tadi adalah qanaah, yang kedua adalah tawakal, kemudian yang ketiga adalah ridho. Kita ridho atas ketentuan Allah. La maksud illallah. Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Limardotillah. Yang kita inginkan hanya ridho Allah. Ridhonya, ketentuannya, ketetapan yang Allah. Asalkan ini ridho Allah, aku laksanakan dengan baik. Semua kita lakukan karenanya, kita awali karenanya, pertengahan karenanya, akhirnya pun karenanya, kemudian semua, walaupun semua alam semesta ini tidak setuju dengan kita, berlaku jahat kepada kita, kita tetap la maksud illallah. Tidak ada yang aku tuju ya Allah kecuali Engkau. Kemudian tidak ada yang aku tuju kecuali ridhamu. Maka ridho Allah yang kita tuju, insya Allah ketika ada qanaah, ketika ada tawakal, ketika ada ridho di hati kita, maka insya Allah spiritualitas kita akan bahagia. Insya Allah tidak hanya dunia, dan lebih-lebih kepada kebahagiaan hakiki, yaitu di ukhrawi. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.